Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini masih diberikan umur yang panjang, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya yang bisa mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam rangka kajian kita mengenai panduan hukum. Judulnya panduan hukum debitur ya dalam menangani pinjol atau rentenir atau hutang riba. Nah, pertama-tama kita mengetahui dulu nih tentang hutang piutang. Dasarnya dulu bahwa hutang piutang itu memang di masyarakat kita sekarang ini kan banyak ya peristiwa umum yang lazim hutang piutang itu. Baik itu untuk kebutuhan pokok seperti kebutuhan ekonomi, usaha, bisnis, kebutuhan untuk memperbaiki rumah, bangunan, atau hutang dalam kegiatan untuk konsumtif ya, untuk kegiatan kebutuhan yang pokok sangat urgent. Lalu juga hutang piutang juga ada yang untuk gaya hidup. Berbagai macam orang melakukan hutang. Mungkin kebutuhan yang mendesak atau juga ada yang pingin gaya hidup dan lain sebagainya. Timbullah dia masyarakat kita yang namanya hutang piutang. Nah, dalam ketentuan hukum perdata, hutang piutang itu dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Hutang piutang itu dalam hukum perdata ya pinjam meminjam diatur di pasal 1754 KUH Perdata. Diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata. Jadi hutang piutang itu ada hukumnya. Dan di dalam Islam juga membolehkan kita berhutang. Artinya perbuatan yang tidak dilarang. Kita mempunyai hutang. Namun di negara kita yang berasaskan hukum, maka hutang piutang diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata. Nah, pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lainnya suatu jumlah tertentu barang yang menghabis. Jadi pinjam meminjam barang, uang atau apa yang sifatnya menghabis karena pemakaian. Jadi uang itu kalau kita pakai habis. Ya, pinjam meminjam biasanya lazim dalam bentuk uang. Dalam bentuk barang pun ada pinjam meminjam. Tetapi di dalam pasal 1754 kita membahas tentang pinjam meminjam yang berhubungannya dengan uang. Yang sifatnya habis karena pemakaian. Lalu dengan syarat bahwa pihak yang lain, pihak yang belakangan ini, maksudnya peminjam, akan mengembalikan sejumlah yang sama. Yang sejumlah yang sama itu barang yang dipinjam jumlahnya sama yang akan dipinjam dan akan dikembalikan kepada yang punya uang. Sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi kalau pinjamnya 10 juta, kembalikan 10 juta dan itu biasanya ada perjanjian bunga atau perjanjian keuntungan atau bagi hasil atau lainnya lah tergantung dalam surat perjanjiannya. Nah, kemudian konsep hutang piutang itu masuk dalam konsep yang diatur hukum perdata. Hubungan tersebut terjadi karena hal sebagai berikut. Nah, ini konsepnya. Pertama, perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lain. Misalkan pinjam peminjam, jual beli, sewa, tukar menukar, dan pemberian kuasa. Yang kedua, ini konsepnya ya. Ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak, misalnya perwakilan sukarela, pembayaran tanpa hutang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan. Itu masuk perjanjian hutang piutang. Kemudian yang ketiga, ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum. Nah, dalam prakteknya seseorang dapat dikatakan wan prestasi atau ingkar janji dalam membayar hutang sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata sebagai berikut. Jadi pasal tadi 1754 KUH Perdata mengatur tentang hutangnya. Hutang piutang yang
diatur oleh hukum yang kita perdata, diatur karena berbagai peristiwa kebutuhan tadi. Nah, lalu juga diatur di dalam pasal 1234 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Ya, ini kalau terjadi wan prestasi, bisa dikatakan hutang itu wan prestasi kalau pertama satu, hutang tidak dibayar sama sekali. Artinya pihak yang berhutang atau debitur benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi alasan pertama, misalkan debiturnya mangkir. Nah, ini diatur di pasal 1234 KUH Perdata, itu termasuk wan prestasi. Kedua, membayar hutang namun tidak dilunasi sepenuhnya. Artinya pihak yang berhutang membayar hutangnya namun tidak tepat waktu. Biasanya perjanjiannya tanggal 10 misalnya, karena keadaan situasi ekonomi yang kurang baik, dia bayarnya tanggal 15 atau tanggal 20, bahkan sampai akhir bulan. Nah, ini termasuk diatur di dalam pasal 1234, termasuk salah satu perbuatan wan prestasi. Yang ketiga, melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Artinya, bila di dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat terdapat larangan yang mengharuskan para pihak tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata dalam prakteknya terdapat salah satu pihak melaksanakan larangan tersebut, maka pihak yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wan prestasi. Jadi di pasal 1234 itu tentang wan prestasi, salah satunya dia tidak membayar sama sekali. Kedua, membayar tetapi tidak tepat waktu. Yang ketiga, dia melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian, baik hutang kepada PBR, leasing, kepada koperasi, kepada apalagi itu. Kalau bank keliling yang disampaikan itu biasanya perjanjiannya lisan ya, Bapak Ibu ya. Dan materi kita kan bagaimana mengatasi jerat pinjaman dengan pinjol bank keliling. Nah, kalau bank keliling itu tidak termasuk sebagaimana yang diatur di pasal 1354 ya. Yang tidak diatur di dalam 1754 KUH Perdata. Karena bank keliling pertama dia biasanya perorangan. Perorangan itu juga mungkin legalitasnya juga tidak seperti bank-bank yang konvensional. Maka perbuatan itu lebih cenderung kepada perbuatan rentenir. Nah, tema kita pada siang hari ini kan kita bagaimana mengatasi bank keliling dan rentenir ya. Jadi yang diatur oleh negara kita itu perjanjian seperti kita berhutang dengan bank. Itu mengacu kepada pasal 1754. Ada aturannya. Dan kalau salah satu pihak melanggar, maka juga ada diatur di pasal 1234 KUH Perdata, salah satunya ayat 1, kedua, dan 3 tadi. Nah, kalau untuk bank keliling dan rentenir tidak termasuk di dalamnya itu. Maka bagaimana persoalannya? Kan kita ini mau membahas itu. Bagaimana cara mengantisipasi kalau kita terjerat pinjaman bank keliling atau rentenir. Nah, slide-nya. Bila terdapat pihak debitur yang melakukan perbuatan wan prestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh. Di antaranya membuat somasi. Nah, kalau kita posisi sebagai kreditur, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu punya usaha koperasi, punya usaha UMKM, atau punya usaha apa, kita meminjamkan orang, berarti kita sebagai krediturnya. Nasabah kita sebagai debitur. Maka ketika ada terjadi wan prestasi, somasi dulu. Di sini peraturannya begitu. Karena somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Bisa juga debitur kepada kreditur, bisa juga kreditur kepada debitur. Kalau salah satunya melakukan wan prestasi, kalau debiturnya yang wan prestasi, biasanya krediturnya yang mensomasikan kepada debitur. Begitu sebaliknya, kreditur juga tidak lepas juga dari perbuatan salah. Artinya
Kalau di dalam perjanjiannya tidak ada sita jaminan, sita barang, kemudian kita wan prestasi, lalu si kreditur itu ambil barang, ambil sita barang kita untuk sebagai jaminan hutang. Itu kan di mana perbuatan itu tidak diatur. Bahkan dilarang, misalkan dilarang dilakukan. Ada larangannya misalkan di dalam perjanjian tidak boleh mengambil barang milik debitur. Tetapi dilakukan sama kreditur. Ya, kita juga punya hak untuk mensomasi, untuk memberikan teguran bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kreditur itu melanggar hukum. Nah, kembali lagi kita harus, apapun itu persoalannya kita kembalikan ke ranah hukumnya. Lalu kemudian, kalau misalkan somasi sudah, yaitu kita somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga sudah kita ajukan, tidak direspon atau tidak ada jawaban dari pihak yang kita somasi, kreditur dalam hal ini, perbankan atau BPR atau koperasi, yang kita sebagai debitur kan dirugikan misalnya, kita somasi. Tidak dilayani juga, maka kita lanjutkan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri. Jadi kalau kita sudah somasi ini ada perbuatan debitur, kreditur yang merugikan konsumen, ya merugikan nasabah, boleh kita sebagai debitur itu melakukan somasi, Pak. Misalnya kita harusnya kok diberikan restruktur. Kalau nunggak kita diberikan restruktur. Tapi yang dilakukan kreditur bukan peluang restruktur, tetapi dia menyita aset kita disita, diplang dengan tulisan dalam pengawasan bank atau dalam proses lelang. Nah, ini kan suatu perbuatan yang melanggar hukum, di mana diatur di dalam pasal 1334 KUH Perdata itu ayat 1, ayat 2, ayat 3 dia melanggar. Misalnya ada larangan yang tidak boleh dilakukan, dia dilakukan. Berarti kita sebagai debitur jangan mau menerima. Karena di dalam perjanjian ini kan kita punya hak yang sama, baik debitur maupun kreditur. Nah, kedua, kemudian kalau umumnya salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan bila terdapat pihak yang melakukan prestasi adalah melaporkan debitur kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Kalau terjadinya itu peristiwa yang tidak diatur di dalam perjanjian. Misalkan hutang piutang antara si A dan si B. Ada pasal-pasal yang mengatur. Tetapi si A sebagai kreditur atau si B sebagai kreditur, dia melakukan perbuatan di mana perbuatan itu masuk ke ranah pidana. Katakanlah si debiturnya, si peminjamnya, tidak melakukan pembayaran juga atau menggunakan data palsu untuk mengajukan pinjaman. Nah, perbuatan pinjam-meminjamnya perdata, tetapi penggunaan data palsu yang diajukan kepada kreditur itu pidana. Nah, jadi bukan karena dia punya hutang, nggak bisa bayar hutang tapi dipidana, bukan. Tetapi ada peristiwa lain yang memang itu ranahnya pidana. Juga misalkan dia berhutang, ada perjanjiannya. Lalu yang dia jaminkan adalah barangnya fiktif. Barangnya tidak ada, barang jaminannya. Katakanlah sertifikat rumah, tetapi objeknya tidak ada. Kalau misalkan perjanjiannya dengan mengagunkan sertifikat rumah, tetapi faktanya rata-rata kan perbankan tidak cek lokasi. Ternyata faktanya tidak ada tanahnya. Itu bisa dibawa ranah pidana. Walaupun perjanjiannya ada, itu perdata, tetapi setelah ditelik lebih dalam lagi, ternyata ada peristiwa pidananya. Yang bisa dipidanakan adalah peristiwa pidananya tadi, bukan perjanjian hutang piutangnya. Nah, lalu kemudian berkenaan dengan pengajuan mekanisme hukum pidana, kita merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Nah, di dalam Undang-Undang
99 ini, 39 tahun 99 tentang HAM menyatakan tidak ada seorang pun yang bisa dipidana ya, hanya gara-gara tidak membayar hutang. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di Undang-Undang 39 Tahun 99 menyatakan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban hutang piutang, di mana diatur di dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM tersebut. Nah, meskipun ada laporan masuk ke pihak kepolisian karena kita dianggap tidak bayar hutang, misalnya ada kreditur yang nakal yang melaporkan kita sebagai debitur ini ke polisi, bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM ya. Meski ada laporan yang masuk kepada pihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuan bayar hutang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara hutang piutang tetap ranahnya hukum perdata. Ya, hutang piutang tetap ranahnya hukum perdata. Kalaupun ada orang dilaporkan karena tidak bisa membayar hutang, nanti dibantu sama undang-undang ini nih, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, itu ada pasal yang mengatur, bunyinya adalah tidak boleh hakim mempidanakan orang hanya karena tidak bisa bayar hutang. Ini biasanya digunakan oleh kita para legal untuk membantu debitur yang dilaporkan oleh kreditur karena tidak bayar hutang. Maka ranahnya hutang piutang tadi perdatanya jelas, ada hubungan perdata, ada perjanjiannya, ada juga larangan-larangannya diatur di pasal 1234 KUH Perdata tentang 3 hal tadi, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau tidak ada pelanggaran itu, maka tidak bisa dikatakan wan prestasi. Nah, kalaupun kita wan prestasi melakukan salah satu hal yang diatur di dalam pasal tadi, ayat tadi, itu tidak bisa juga dilakukan tuntutan pidana. Jadi kalau ada yang melaporkan kita pidana, kita sebagai paralegal dapat membela atau dapat mengargumentasikan hukum, membantah keterangan pihak lawan dengan pasal tersebut. Artinya tidak boleh orang tidak bisa bayar hutang itu dipidana. Dasar hukumnya apa? Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. HAM itu melindungi kita, hak asasi manusia. Lalu kemudian jadi kesimpulannya perkara hutang piutang tetap ranahnya hukum perdata. Namun jika ada indikasi perbuatan pidana dari para pihak, maka perkara tersebut dapat diajukan juga ke ranah hukum pidana. Namun pelapor, ya pelapor itu bisa debitur, bisa kreditur, harus dapat membuktikan adanya perbuatan pidana tersebut dan menyertakan 2 alat bukti permulaan yang cukup, sehingga pemidanaan tersebut bukan karena debitur gagal bayar hutang, namun karena perbuatan lain yang berkaitan dengan hutang piutang. Yang tadi saya sebutkan, mungkin pada waktu aplikasi diajukan, dia menggunakan tanda tangan palsu, surat kuasa palsu, data palsu, ya, atau jaminannya palsu, dia jaminkan sertifikat, tanah objeknya tidak ada, fiktif. Nah, itu berkaitan perbuatan peristiwa pidana yang berkaitan dengan hutang piutang. Tapi bukan sumber hutang piutangnya. Karena sumber hutang piutangnya pokoknya itu diatur di dalam undang-undang. Boleh, dan ada larangan-larangannya. Nah, jadi kalaupun ada pemidanaan, debitur, atau perbuatan lain yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut yang masuk ke ranah pelanggaran hukum pidana. Nah, ini sebagai pengantar saja bahwa awalnya perdata itu diatur oleh undang-undang. Di pasal 1754 KUH Perdata harus ada perjanjian kontraknya. Kalau kita mengajukan pinjaman ke UMKM atau koperasi sebagai modal usaha misalnya, biasanya kan ada jaminan
entah itu BPKB, entah itu sertifikat. Begitu juga kita hutang piutang ke BPR atau personal loan ke bank konvensional, itu biasanya ada jaminan. Kalau personal loan itu biasa ada jaminan sertifikat. BPR jaminan BPKB, atau leasing jaminan BPKB. Biasanya leasing lebih mudah. Kalau kita pernah ambil unit kendaraan di situ, katakanlah leasing A, kalau setelah lunas, malah kita ditawarkan untuk top up pinjaman. Nah, dengan jaminan apa? BPKB kita tetap ditahan. Nah, tentunya dengan kita menandatangani aplikasi pinjaman yang disodorkan oleh mereka. Namun hati-hati juga, aplikasi yang disodorkan oleh mereka itu juga terdapat pasal klausul baku yang kita tidak sadari. Biasanya mereka selipkan bahwa ketika terjadi wan prestasi, debitur tidak mampu membayar jangka waktu 2-3 hari atau 5 hari atau seminggu, katakanlah. Itu ada klausul di situ bahwa debitur bersedia menyerahkan barang jaminannya. Itu ada, Pak. Harusnya nggak boleh. Kalau masalah fidusia dengan kontrak itu kan hukum perjanjian. Hukum perjanjian, hukum perikatan itu menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Misalkan si A sama si B, dia berkontrak membuat perjanjian, maka perjanjian itu sebagai undang-undang, bukan fidusianya. Tapi perjanjian kontraknya itulah sebagai undang-undang yang bisa digunakan kedua belah pihak. Hak dan kewajibannya tertuang di situ. Adapun fidusia itu mengatur bagaimana ketika terjadi wan prestasi. Ketika terjadi wan prestasi itu bagaimana proses eksekusinya. Itu diatur di dalam fidusia. Nah, fidusia itu sertifikat yang melegalkan eksekusinya. Jika perusahaan leasing atau perbankan itu tidak mempunyai fidusia, itu satu pelanggaran. Karena itu kalau menurut ketentuan OJK itu kan wajib ya. Misalkan kita mengambil angsuran kendaraan bermotor, mobil misalnya. Itu kan harus dia daftarkan fidusia. Karena ketika nanti terjadi sengketa kedua belah pihak, merujuk kepada fidusianya. Fidusia itu mempunyai hak eksekutorial atau hak untuk mengeksekusi, melekat gitu Pak. Tetapi eksekusi itu yang harus melaksanakan pertama memang petugas pengadilan, kedua karyawan bank tersebut. Tentunya dengan sertifikat fidusia itu sudah mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi itu. Tetapi fakta di lapangan kan tidak ada fidusianya, dia sudah eksekusi, Pak. Dan eksekusinya bukan secara diatur oleh peraturan, dia secara ekstrim, bahkan secara kriminal. Di mana itu sebetulnya pelanggaran. Fidusia itu didatangnya kemana fidusia? Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau fidusia itu konsumen atau debiturnya itu berhak minta kopinya atau gimana? Iya. Karena saya selama ini nggak dapat gitu. Iya. Paling dapat kontrak aja gitu. Harusnya dapat. Karena itu sudah menjadi ketentuan. Harusnya dapat. Mungkin karena kalau biaya. Kalau nggak dapat berarti bisa nuntut. Bisa. Masyarakat ini yang perlu kita edukasi supaya paham tentang hak dan kewajiban debitur. Kalau tidak ada yang memberitahu, Pak, perusahaan leasing nanti sewenang-wenang. Karena kalau tidak ada fidusianya, itu dia tidak bisa mengambil harta jaminan. Jadi fidusia itu kedua belah pihak saling memegang ya Pak? Iya. Biasanya itu rata-rata oknum, Mbak, oknum perbankan yang nakal. Mungkin dia ingin menyelesaikan persoalan utang piutangnya itu dengan cepat. Nah, kalau unit kendaraan itu disita, apakah setelah dilelang Bapak diberikan sisanya? Kan nggak ada. Apakah kalau lelang kita dihubungin? Nggak ada. Padahal peraturannya harus dihubungi. Debitur itu diberitahukan bahwa ada pemberitahuan lelang.
Karena barang lelangan itu kalau nanti terjadi kelebihan itu dikembalikan, Pak. Iya, saya mempunyai pengalaman itu di salah satu pegadaian yang BUMN punya. Itu bukan barang besar, Pak. Hanya cincin aja, cincin emas 10 gram dalam kondisi digadai. Karena si debitur tidak bisa membayar, itu sama pihak penggadaian dilelang, Pak. Ternyata dari lelangan itu ada kelebihan 2.800.000. Itu si debiturnya dihubungi, Pak, sama pegadaian BUMN itu. Itu kalau punya negara, pemerintah, biasanya dia taat aturan. Tetapi banyak sekali yang kita alami, ya, mobil ditarik, hilang itu. Syaratnya hanya kalau mau diambil ya dibayar lunas. Iya. Ya, itu bayar lunas itu tidak ada sebetulnya aturannya, Pak. Dan eksekusi di lapangan juga tidak ada. Bayar lunas itu kan dia cuman hanya menjaga supaya nanti ke depannya dia nggak terjadi nunggak lagi, pingin selesai itu. Padahal kalau dia mengikuti aturan perbankan, mestinya gagal bayar itu penyelesaiannya restruktur atau penundaan pembayaran itu. Nah ini Pak, dengan kasusnya Pak Ferry ini, gimana kalau sekarang ini kita jadikan studi kasus? Ya, silakan dibuka aja kasusnya. Kita menjadi pemahaman bagi yang lain ya. Betul. Silakan Pak Ferry. Terjadi banyak di Iya. kalangan kita, saya juga pernah mengalami juga gitu. Apalagi istilahnya kalau rakyat-rakyat itu yang keren motor, terutama motor ya, banyak yang ditarik di jalan gitu loh. Banyak banget dikasih. Kalau motor itu Pak, debiturnya orang kalangan menengah bawah. Pemahaman hukumnya kurang. Coba kalau yang mengajukan kredit motor pengacara, Itu nggak boleh. nggak diterima. Karena pengacara tahu di mana hak debitur, rata-rata nggak lolos. Ya. Jadi gitu Pak, kalau pengacara nggak bisa. Iya, saya nggak bisa ambil kredit tuh. Oh gitu. Kalau kita nggak ngasih tahu identitas kita, Pak, profesi kita, gitu. Ya kalau KTP-nya tulisannya misalkan wira swasta, jadi kita nyaru-nyaru lah punya usaha apa, nanti dipoto usahanya bisa. Tapi kalau identitasnya pengacara, polisi, hakim, tentara, nggak berani.